Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Lubat Gaptek. Dan di video kali ini saya mau coba kasih rekomendasi aja buat teman-teman semua dari 3 lini produk Vivan yang kemungkinan bakal sering teman-teman pakai ya. Mungkin pas lagi nunggu buka puasa atau mungkin pas mudik lebaran nanti gitu ya. Dan gak usah khawatir juga untuk harganya, karena paling mahalnya ini sekitaran 500 ribuan, jadi masih relatif affordable. Dan nanti yang bakal kita bahas itu yang pertama adalah speaker Vivan. Di sini saya udah pegang 4 speaker, 5 sih sebetulnya ya. Ada VS1 yang ini, kemudian VS2 yang ini, lalu VS10 yang pertama kali dulu, lalu VS16 dan VS20 yang ini. Hanya karena VS10 ini udah nggak dijual lagi di official store-nya Vivan, jadi nggak bakal kita bahas ya. Terus yang kedua saya juga bakal bahas tentang TWS. Di sini udah ada 4 TWS. Yang pertama adalah Live 100. Ini adalah TWS terbarunya Vivan. Dia tipenya standar earbuds ya. Sedangkan yang 3 lainnya adalah tipe in-ear. Lalu yang kedua adalah T600NC yang ini. Kemudian Vivan Sport X ini yang ada hooknya. Lalu yang terakhir adalah Vivan T210NC. Ini yang paling mahal sekitaran 500 ribuan ya. Jadi nanti bakal kita bahas. Nah, tapi yang namanya kita mudik, apalagi diperkirakan tahun ini tuh bakal jadi mudik yang besar ya. Karena 2 tahun kita udah nggak bisa mudik. Jadi untuk antisipasi mungkin nanti mudiknya macet-macetan, khawatir kalau misalnya gadget kalian atau handphone kalian lowbat, saya juga bakal buka 3 produk dari Vivan ya untuk powerbanknya. Di sini ada VPB W11 yang ini. Kemudian VPB W12 dan satu lagi adalah VPB A20 ini ya. Ini yang 20 ribu watt. Nanti kita 20.000 mAh maksudnya. Oke, kita langsung bahas aja dari yang produk yang pertama ya, yaitu speaker, 4 speaker ini. Dan kita lihat dulu aja untuk perbandingan spesifikasinya dulu. Di sini yang paling murah adalah VS1, harganya 142 ribuan ya. Lalu yang paling mahal di VS20 ini sekitar 416 ribuan. Untuk driver size-nya teman-teman bisa lihat di sini yang punya 2 driver hanya satu, yaitu VS20. Kemudian yang punya pasif radiator 3-3-nya punya, kecuali yang VS2 aja karena dia hanya satu sisi kayak gini ya. Jadi dia nggak punya pasif radiator. Untuk output powernya ini yang paling besar juga di VS20 karena memang secara volume juga jadinya yang paling keras adalah VS20. Kemudian Bluetooth-nya sama-sama pakai 5.0, semuanya support TWS mode, artinya bisa di pairing dengan speaker yang sama. Semuanya nggak support FM radio, kemudian semuanya udah bisa support TF card atau micro SD card. Kemudian yang support USB hanya satu, hanya VS1 aja yang ini. Kemudian untuk yang support aux ini hanya VS20 aja yang ini ya. Untuk baterai life-nya paling lama di VS20 juga. Ini bisa tahan sekitaran 10 jam, sedangkan yang lain hanya sekitaran 6-8 jam. Kemudian untuk charging time-nya kurang lebih sama-sama di 3 jam. Untuk charging slot-nya VS1 dan VS2 masih pakai micro USB, sedangkan VS16 dan VS20 udah sama-sama pakai Type-C. Untuk ukurannya juga yang paling besar adalah VS20 ini tentunya, dan dia juga paling berat ya. Ini beratnya setengah kilo lebih, 560 gram. Untuk waterproofnya semuanya udah punya IPX rating, hanya di VS1 IPX5 dan paling tinggi di VX20 ini IPX7 ya. Tapi semuanya relatif udah sama-sama tahan untuk dari guyuran hujan. Dan warantinya ini semuanya sama-sama di 1 tahun. Nah, sekarang kita coba bahas untuk keluaran suaranya dulu aja, karena itu yang paling penting dari speaker ya. Jadi kalau teman-teman pengen keluaran suara yang paling bagus secara overall, memang di VS20 ini ya, karena wajar dia punya dua driver, jadi jauh lebih sanggup ngangkat bassnya. Oh iya, untuk bassnya ini semuanya udah kerasa ya. Jadi semuanya udah punya bass, walaupun dia tergolongnya speaker kecil, jadi masing-masing udah punya bassnya. Tapi yang paling dalam justru bukan di VS20 ini guys. Tapi di VS16 ini. Kalau saya nyalain pun bisa kedengaran ya. Nah, jadi seakan start soundnya aja nandain bahwa dia memang unggulan utamanya adalah di bassnya ya. Jadi kayak gitu ya. Untuk yang kualitas suara secara paling bagus adalah VS20, tapi yang paling ngebass adalah VS16 ini. Sedangkan untuk yang VS1 dan VS2 ini relatif mirip, hanya yang untuk bassnya lebih dalam di VS1 ini guys, karena dia punya pasif radiator, sedangkan di VS2 enggak. Tapi kalau teman-teman lebih sukanya musik jazz, klasik atau pop gitu ya, menurut saya VS2 ini lebih cocok ya, karena dia lebih lepas suaranya, kemudian lebih jernih juga dibandingkan VS1 ini, mungkin karena di upgrade ya, ini versi terbarunya. Sedangkan kalau yang VS1 ini lebih cocok untuk musik-musik techno ya, kayak Alan Walker gitu, ini bakal lebih enak dipakainya dibandingkan di VS2 ini. Jadi kalau misalnya yang paling saya rekomendasiin dari 4 produk ini untuk mudik, kalau teman-teman makainya mobil pribadi,
pastinya VS20 ini bisa jadi alternatif ya, karena kalian mungkin teman-teman nggak terlalu masalah dengan berat dan ukurannya. Tapi kalau mungkin naiknya mobil kendaraan umum, mungkin nanti pindah ke kapal atau kereta gitu ya, lanjut juga bus. Nah itu menurut saya paling ideal adalah VS2 ini guys. Kenapa nggak VS1? Karena untuk di bawahnya kalau VS1 dia ada pasif radiatornya ini agak suka ketekan-tekan gini ya. Jadi agak khawatir aja kalau dicampur di tas yang padat gitu ya. Takutnya malah jadi rusak. Sedangkan di VS2 ini jauh lebih aman karena depannya ini adalah fabric mesh fabric, sedangkan yang belakangnya ini polikarbonat yang dilapis karet lagi gitu ya. Jadi jauh lebih aman untuk di bawahnya. Sedangkan untuk keluaran suaranya juga udah relatif bagus. Sedangkan kalau teman-teman pengen yang lebih meriah ya bisa pilih yang V16 ini karena ini satu-satunya dari 4 speaker ini yang punya LED-nya guys. Jadi silahkan timbang-timbang aja ya buat sama teman-teman semua. Kita lanjut untuk produk yang kedua yaitu TWS. Di sini saya ada 4 TWS, kita lihat dulu aja spesifikasinya ya. Yang pertama untuk harganya paling murah ini Live 100 yang ini guys. Jadi ini harganya 282.000 dan yang paling mahal ini adalah T210NC ya di 522 ribuan. Untuk paling beratnya di sini Sport X, Vivan Sport X, wajar dia besar karena memang dia ada hooknya kayak gini ya. Lalu untuk water resistance-nya semuanya udah punya IPX kecuali yang Live 100 ini ya. Kemudian untuk baterainya ini yang paling tahan lama adalah Vivan T600NC ini. Ini kalau buds dan case-nya ditambahin ini sekitaran 48 jam ya. Jadi 2 hari ini bisa dipakai. Tentunya tergantung volume juga. Kalau volumenya di bawah 50% biasanya ya. Kemudian charging slotnya semuanya udah pakai Type C. Driver size-nya paling besar di Sport X, wajar karena dia hook ya, dan yang paling kecil ini di T210NC. Kemudian Bluetooth-nya udah pakai 5.0 dan 5.2. Untuk codecsnya semuanya support SBC, T600NC support AAC, dan untuk yang T210NC ini support aptX karena dia nanti ngejar delay-nya guys. Dan memang ini untuk delay-nya dia yang paling cepat dan jadi salah satu TWS dengan delay paling cepat yang pernah saya coba juga ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, delay-nya hampir kayak nggak ada delay loh, ini benar-benar. Kemudian untuk ANC-nya ini semuanya nggak punya ANC dan transparansi mode, tapi nanti saya kasih tahu juga gimana ngakalinnya, mana yang perlu kita pakai untuk ngakalin supaya kita tetap bisa dengerin suara di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah ANC-nya ini untuk supaya suara mic kita lebih jernih ya. Jadi kalau misalnya kita teleponan atau lagi main game, suara kita bisa lebih kedengaran sama teman-teman kita. Nah, untuk buds ini karena kita ngebahasnya untuk mudik, jadi menurut saya yang paling penting bukan keluaran suaranya, tapi lebih ke fittingnya ya. Karena ya otomatis lah yang namanya kita banyak aktivitas di luar, fitting itu jadi nomor utama ya. Jadi hal yang paling penting teman-teman pertimbangkan. Dan pastinya teman-teman udah ngeduga saya pasti ngerekomendasiin adalah Vivan Sport X ini karena dia ada hooknya ya. Bisa dicantolin di telinga kita kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini jadi enak banget teman-teman, mau lari mau apapun ini dijamin gak akan jatuh. Lalu di peringkat kedua ini ada T600NC, ini juga fittingnya enak. Jadi ini jadi salah satu alternatif kalau teman-teman gak suka yang tipe hook. Kemudian yang ketiga adalah di T210NC ini. Ini enak juga sebetulnya, tapi nggak seenak di T600NC ya. Beda sama yang T600 itu ajek banget di telinga kita. Dan terakhir tentunya adalah di Live 100 ini ya. Nah yang ini jadinya saya hanya rekomendasiin kalau teman-teman mudiknya pakai mobil pribadi ya, karena gampang banget jatuh. Semua tipe standar earbuds pasti memang lebih gampang jatuh dibandingkan in-ear. Nah, kalau untuk keluaran suaranya memang nggak nyalahin, di T210NC ini adalah yang terbaik, baik untuk volume, bassnya juga paling dalam walaupun selisihnya nggak terlalu jauh. Ini setara, relatif mirip dengan yang Sport X ini, bassnya ya, untuk bassnya, tapi secara kualitas masih unggul di T210NC ini. Sedangkan di T600NC ini volumenya sedikit di bawah T210 dan bassnya juga sedikit di bawah T210. Dan untuk clarity-nya dan detail vokal, detail instrumen dan lain-lain juga masih unggul di T210NC ini. Tapi bedanya nggak terlalu jauh sih. Ini juga udah relatif bagus ya. Sedangkan yang di Live 100 ini adalah sebenarnya nggak bisa dibandingkan apple to apple ya. Ini in-ear, ini standar earbuds, pasti karakternya berbeda. Tapi untuk standar earbuds ini jadi satu-satunya TWS dari keempat ini yang punya tune di balance ya. Sedangkan yang lain kan di warm, jadi bassnya yang dominan
ringan, sedangkan di sini ini lebih ke balance. Jadi teman-teman yang nggak kurang suka bass yang terlalu berlebihan, teman-teman bisa pakai yang Live 100 ini. Nah, jadi rekomendasi saya untuk TWS yang pertama yang paling saya rekomendasiin tentunya Sport X ini karena dari suaranya bagus dan ajek juga, dan tadi saya bilang ya, ini bisa kita akalin kalau misalnya teman-teman tetap pengen dengar suara yang ada di sekitar kita, misalnya dengerin pengumuman gitu ya. Ini kita bisa masangnya jangan terlalu masuk ke telinga kita, jadi agak diangkat, jadi tetap aman karena dia ada hooknya ya. Jadi kita bisa ada dua mode seakan gitu loh, mau transparan kita angkat sedikit, jadi kita bisa masuk dengar suara di luar, atau pada saat kita mau senyap ya kita masukin ke telinga kita. Jadi ini relatif yang paling enak lah untuk dipakai untuk mudik ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya budget yang lebih, pengen punya kualitas suara yang lebih oke, dan memang apalagi ditambah dengan bisa main game juga walaupun tetap bakal lebih proper make yang kabel ya, maka T210NC ini udah oke juga. Dan kalau teman-teman misalnya nggak mau yang hook tapi tetap pengen feel yang lebih ajek, maka T210NC ini bisa jadi alternatif di antara keduanya ya, baik Sport X ataupun T210NC. Sedangkan yang ini saya rasa ini adalah buat teman-teman yang memang secara karakternya kurang suka dengan tune yang warm ya, jadi lebih ke balance, maka saya lebih nyaranin si Live 100 ini. Nah, produk yang terakhir ini adalah senjata utama teman-teman semua. Kalau gadget teman-teman semua habis baterai, biar nggak bosen, kalian harus bawa power bank nih. Jadi di sini udah ada 3 power bank. Yang pertama adalah W11, lalu W12, dan satu lagi adalah A20. Nah, untuk harganya sendiri W11 dijual di 223.000, W12 274.000, dan A20 di 287.000. Loh, ini W12 kok mirip sama A20 ya, padahal untuk kapasitasnya 2 kali lipat lebih besar di A20 ini. Jadi nanti kita bakal lihat ya di spesifikasinya. Untuk maksimal dayanya di W11 di 18 watt, kemudian W12 di 20 watt, dan A20 ini di 45 watt. Jadi ini satu-satunya power bank yang dari 3 ini yang bisa ngecharge laptop ya guys. Kalau laptop teman-teman semua dayanya di 45 watt, ini pernah saya coba, bisa lihat di video yang pernah saya review. Ini bisa dipakai untuk ngecharge laptop juga guys. Lalu untuk maksimal dayanya ini W11 dan W12 di 3 ampere, sedangkan di A20 ini di 6 ampere ya. Untuk slot output Type-C-nya semuanya hanya punya satu, kemudian slot output Type-A-nya yang W11 dan W12 hanya ada satu, sedangkan di A20 ini ada 2, jadi bisa ngecharge 3 device sekaligus, misalnya satu handphone dan 2 TWS atau satu laginya smartwatch. Ini bisa lebih fleksibel ya untuk ngecharge banyak gadgetnya. Lalu untuk wireless charging yang support hanya W11 dan W12 aja, tapi ini dua-duanya udah support wireless fast charge ya. Saya cobain di Galaxy S21 FE, ini udah dapat wireless fast charge-nya. Tapi yang jadi spesial dari W12 ini, jadi kalau teman-teman punya iPhone, ini bisa ditempelin guys, karena dia punya magnetic wireless charging ya. Jadi dia ada magnetnya untuk nempel ke case-nya iPhone ya. Jadi bisa teman-teman bawa. Hanya sayangnya saya nggak bisa nyobain karena kakak ipar saya yang punya iPhone lagi keluar, jadi nggak bisa saya pinjem. Jadi saya liatin aja gambarnya ya. Jadi seharusnya sih bisa. Hanya seberapa lengketnya saya belum nyobain. Mungkin teman-teman bisa lihat di review di yang lain ya, di luar yang nyobain nempelin ke iPhone. Nah, berikutnya untuk slot inputnya semuanya ini punya slot input Type-C di 18 watt. Lalu untuk slot micro USB ini 2, yang W11 dan A20 ini punya, sedangkan di yang W12 ini nggak punya input Type-A ya. Jadi Type-A-nya diganti dengan Lightning. Kemudian untuk maksimum power inputnya di 18 watt untuk yang W11 dan W12, sedangkan di A20 ini bisa 45 watt ya. Jadi akan lebih cepat ngecharge-nya asalkan kepala chargernya juga support ya. Kemudian untuk Samsung Fast Charge semuanya udah support, tapi sayangnya semuanya nggak support Oppo VOOC Flash dan teman-teman ya. Hanya kalau untuk Huawei Supercharge saya belum nyobain ya, karena saya nggak punya Huawei-nya. Dan yang jadi hal yang penting juga di sini untuk powernya semuanya ada di bawah 160 watt hour ya. Jadi yang di atas 160 watt hour itu nggak boleh masuk pesawat, sedangkan yang ini yang paling besar pun di VBWA20 ini hanya 74 watt hour aja. Jadi semuanya udah boleh dibawa ke pesawat. Jadi kesimpulannya untuk power bank di sini yang paling saya rekomendasiin sebetulnya A20 ini ya, karena dia kapasitasnya paling besar, kemudian bisa ngecharge laptop juga, slot chargingnya paling banyak, jadi bisa ngecharge 3 device sekaligus, jadi lebih fleksibel ya. Hanya
hanya emang minusnya atau catatannya adalah dia berat ukurannya. Jadi mungkin lebih ideal kalau teman-teman mudiknya pakai mobil pribadi ya. Kalau pakai mobil umum ya silakan teman-teman timbang sendiri nih masalah atau enggak untuk bawa charger atau powerbank yang beratnya sekitaran 400 gram. Sedangkan kalau teman-teman pengen yang praktis gitu ya, sebenarnya W11 ini juga udah cukup ya. Karena W11 dan W12 ini sebetulnya secara spek mirip banget. Bedanya adalah kalau teman-teman punya iPhone ini punya magnetic wireless charging ya. Jadi ini punya value yang lebih dibandingkan W11. Jadi ada penambahan harganya itu ya worth it gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman nggak punya iPhone, saya rasa W11 ini juga udah cukup. So itu dia guys untuk ulasan dari semua produknya. Mudah-mudahan sih bisa ngasih gambaran ya buat teman-teman semua. Kira-kira produk mana yang paling sesuai buat teman-teman untuk jadi teman mudik nanti ya pada saat pulang kampung nih. Mudah-mudahan mudiknya lancar, diberikan kemudahan, kemudian prediksi mudik macetnya nggak terjadi. Jadi bisa cepet nyampe juga ke kampung halaman. Amin. Oke guys itu aja. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Giri mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.